Surat terbuka teruntuk Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung. Dengan hormat, menindaklanjuti laporan yang saya sampaikan pada tanggal 29 Agustus 2025 terkait tindak pidana pelanggaran Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan dan perbudakan di perusahaan sipil Elang Pancawarna. Saya Agus Saprudin dari Masyarakat Kuli Bongkar Muat, generasi bangsa Indonesia asli, baik postur tubuh, warna kulit, serta ideologi Pancasilalisme. Sampel masyarakat korban teoritis kebijakan oleh para pembuat kebijakan secara teoritis. Pendidikan SD tidak tamat. Alamat Jalan Bebas Soekarno-Hatta, Kampung Jambu, RT 022, Lingkungan 2, Kelurahan Uluni, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. HP 082183431930. Sekaligus selaku penerima kuasa dari saudari Suharti, ahli waris almarhum saudara Ramli, karyawan supir perusahaan sipil Elang Pancawarna yang beralamat di Jalan Polri, Kota Bandar Agung, Kabupaten Lampung Tengah, yang meninggal saat menjalankan tugas perusahaan. Dari perusahaan jangankan untuk memberikan santunan, ucapan bela sungkawa pun tidak ada. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berasaskan Pancasila, berlandaskan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 1. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Setiap pekerja berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 30 Ayat 1. Segala warga negara berhak dan wajib turut serta dalam pembelaan negara. Hukum ketenagakerjaan hukum tetap, dan jika tidak dilaksanakan menjadi hukum pidana. Sinergisitasnya sangat jelas. Kasih norma kerja, penyidik Polri dalam hal ini Korps PNS dan Kejaksaan. Bahwa perusahaan sipil Elang Pancawarna sudah memiliki armada lebih dari 30 unit, namun tidak mendaftarkan pekerjaannya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa ini adalah pelanggaran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 15 Ayat 1 Ayat 2, Pasal 19 Ayat 2. Sanksi pidana sangat jelas di Pasal 55, ancaman 8 tahun penjara dan atau denda 1 miliar rupiah. Bahwa ini adalah merupakan sampel-sampel pelanggaran BPJS yang di perusahaan-perusahaan yang ada di Lampung. Bagi pengusaha perusahaan CP Elang Pancawarna, Bapak Warto, nilai-nilai kemanusiaan dan hukum itu tidak berlaku. Pekerja tidak berhak atas kesejahteraan dan hanya berhak untuk dijadikan sapi-sapi perah. Karena merasa dilindungi, dibackingi oleh kuasa hukumnya Bapak Agung Yudhistira alias Farhan sebagai kuasa hukumnya. Bahkan sumbangsi dari para supir dan security PT Indofood sebagai bentuk sumbangsi kepedulian terhadap rekan kerja itu diklaim seolah-olah menjadi santunan dari perusahaan. Karena kuasa hukum merasa punya hak imun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Pasal 16 seolah-olah setara dengan Sang Pencipta alam semesta. Namun substansi pasal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 1. Baik Undang-Undang PP, Kepen atau apapun yang secara hierarki bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 maka fatal demi hukum. Alur proses hukum seharusnya pejabat pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan di mana terjadi pelanggaran norma kerja dalam sebuah perusahaan, membuat nota dina pemeriksaan,
kemudian penegas untuk pelaksanaan, dan jika masih membandel wajib koordinasi dengan penyidik Polri, yakni Korps PPNS Polda. Korps PPNS Polda melakukan upaya paksa untuk pelaksanaan undang-undang serta melakukan penyidikan terhadap perusahaan yang dimaksud. Setelah valid datanya, baru dinaikkan ke Jampitsus berdasarkan hasil proses hukum, maka denda atau pidana akan dimasukkan pada kas negara. Memang secara teori instansi dinas tenaga kerja adalah instansi pengawasan untuk pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan. Secara realita, instansi dinas tenaga kerja adalah sarang predator keringat darah buruh yang lebih ganas dari krokodil. Fakta ini sudah bukan rahasia lagi. Ketika ada persoalan pelanggaran norma kerja, hanya kasuistisnya saja yang diselesaikan. Pelanggaran-pelanggaran yang lainnya dijadikan ATM khusus pribadi sebagai rutinitas kunjungan. Sungguh sangat ironis. Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar dan Pancasila yang digaung-gaungkan selama ini. Sebagai generasi bangsa Indonesia asli, saya bangga Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang mengandung norma-norma kemanusiaan dan budi pekerti yang sangat luhur. Namun setelah melihat implementasi di lapangan, Pancasila telah berbalik 380 derajat. Hati ini bagai di saat sembilan, yakni sebagai berikut. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Implementasinya di lapangan ialah keuangan yang maha kuasa, kesetanan yang luar biasa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya di lapangan kemanusiaan yang tidak adil dan biadab. 3. Persatuan Indonesia. Implementasinya di lapangan persatuan seluruh penjahat Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah dalam permasalahan perwakilan. Implementasinya di lapangan kejahatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permasalahan dengan perwakilannya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasinya di lapangan keadilan sosial bagi seluruh penguasa, pengusaha, pengacara, koruptor, dan yang punya duit, bukan untuk rakyat. Berdasarkan hal tersebut, saya selaku penerima kuasa mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Kejaksaan Tinggi Lampung mengusut dan menindak tegas terkait pelanggaran BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan CP Elang Pancawarno. Memerintahkan pengusaha perusahaan CP Elang Pancawarno untuk membayar hak ahli waris almarhum Saudara Rami. Mengusut dan menindak tegas dugaan pelanggaran Undang-Undang tahun 2000 pasal 9 huruf C yang sanksi pidananya sangat jelas di pasal 38. Denda atas pelanggaran Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil putusan pengadilan, saya mohon dimasukkan kas daerah karena selama ini menjadi kas-kas pribadi oknum pengawasan ketenagakerjaan. Maka persoalan tidak pernah dinaikkan ke penyidik Polri, tidak pernah dikoordinasikan. Inilah persoalan yang sangat pelik di Lampung ini. Demikian permohonan saya selaku penerima kuasa dari Saudari Suharti. Mohon tindakan dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Sekian, terima kasih.